selama perjalanan tadi, Grace sama sekali tidak berbicara meskipun Mario mencoba menegurnya. Pria tersebut bertanya apakah dia menginginkan sesuatu seperti makanan atau minuman, namun Grace tetap diam dan enggan menjawab. Mario hanya bisa menghela nafas merasakan kekesalan dari wanitanya. Padahal, di awalnya Grace tidak sepertinya, mudah marah atau tersinggung, entah mengapa dalam seminggu terakhir, wanita itu tampak berbeda. Mudah tersulut emosi tanpa alasan yang jelas, bahkan pada hal-hal sepele. Hal ini membuat Mario agak frustasi. Terkadang Mario merasa bingung di dalam hatinya apa yang sebenarnya terjadi dengan Grace. Sebenarnya, Mario sendiri jarang melakukan kesalahan. Setiap kali wanita itu meminta sesuatu, Mario selalu dengan cepat memenuhi permintaannya, tetapi di mata Grace selalu saja ada kesalahan. Terlambat 1 detik saja bisa membuat wanita itu marah seakan Mario telah berselingkuh. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka tiba di apartemen. Mario memarkirkan mobil di basement. Grace. Mario berusaha menahan Grace, tapi sayangnya wanita itu langsung membuka pintu dan turun dari mobil. Grace melangkah ke lobi dan menuju lift tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Mario sekali lagi menghela nafas. Dia berencana untuk turun dari mobil, namun tiba-tiba melirik tas milik Grace yang terletak di atas kursi. Ia tersenyum. Sang wanita begitu kesal sehingga sampai melupakan tasnya, atau mungkin saja Grace sengaja meninggalkannya agar Mario yang membawanya naik. Mario terkekeh pelan sambil menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan dugaannya. Dengan cepat, ia meraih tas tersebut dan turun dari mobil. Setelah mengunci mobil, Mario pun bergegas masuk menyusul Grace. Beberapa menit berlalu. Seperti biasa, Mario sudah jelas tertinggal. Sekarang ia berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, sementara Grace sudah masuk ke dalam. Setelah berhasil membuka pintu akses, Mario memasuki apartemen dan membiarkan pintu tertutup secara otomatis. Ia melangkah sambil terus memperhatikan sekelilingnya. Dan melihat Ellie melintas di depannya, tampaknya baru saja keluar dari dapur. Arvin ada di mana? Tanya Mario kepada Ellie. Tegurannya membuat Ellie menghentikan langkahnya dan membalas tatapannya. Dia sedang tidur, Tuan, jawab Ellie. Mario mengangguk pelan sebagai respon. Kemudian, ia melangkah menuju kamar Grace sementara Ellie menuju kamar Arvin. Rupanya, sang balita berusia 1 tahun itu sedang tertidur. Setelah berdiri sebentar di depan pintu kamar Grace yang tertutup rapat, Mario menghela nafas. Kemudian, ia membuka pintu dan memasuki kamar tersebut, melihat Grace yang duduk di sofa dekat ranjang. Segera menutup pintu, Mario berjalan mendekati wanita itu, yang tampak enggan memperhatikannya sama sekali. Aku akan menjelaskan mengenai pernyataanku tadi di ruang rawat Axel karena kau pasti hanya mendengar sebagian saja. Makanya kau jadi salah paham seperti ini, kata Mario setelah duduk di samping Grace. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Lagi pula, aku pun tidak peduli, Grace membalas dengan nada ketus. Kalau tidak peduli, lantas kenapa kau berubah? Tanya Mario. Grace mendengus dalam hati, kemudian membalas, aku biasa saja. Tidak ada yang berubah. Itu hanya perasaanmu saja, dan perasaanku jarang salah. Baby, tegaskan Mario. Kemudian, dengan cepat Grace menoleh dan menatap Mario dengan tatapan kesal. Sudahlah, bisakah kamu berhenti membahas hal ini? Aku tidak suka, Rio. Aku tidak ingin mendengar dan membiarkanmu terus larut dalam kesalahpahaman. Mario kemudian mendesah pelan. Selama sebulan terakhir, kita sudah banyak membahas hal-hal seperti ini. Tentang aku, tentang kamu kita sudah saling terbuka. Apakah semua itu belum cukup bagimu? Grace terdiam, terus memandang wajah Mario dengan serius. Entah mengapa, rasanya sulit baginya untuk menahan rasa kesal saat ini dan juga malas untuk melihat wajah pria tampan ini.
aku berkata seperti tadi kepada Axel hanya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana aku berusaha melupakan Clarissa agar dia bisa bahagia, karena semua orang tahu bahwa yang Clarissa inginkan hanyalah Axel, bukan aku. Dan aku tidak berniat sama sekali untuk merebutnya dari Axel. Kami sudah berdamai, Grace. Aku, Axel, Clarissa, dan masa lalu kami, ucapanku hanya sebagai bentuk ketegasanku terhadap Axel. Aku berkata seperti itu karena aku sayang padanya. Aku juga kesal karena dia tidak pernah mendengarkan saranku, jelas Mario, sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menyesal. Menyesal setelah Clarissa menceraikannya. Dek, sontak Grace tertegun mendengarnya. Apa? Cerai? Axel dan Clarissa cerai? Kamu serius? Tanyanya dengan rasa tidak percaya. Mario mengangguk pelan. Uncle Morgan memintanya untuk menandatangani surat perceraian mereka. Jawabnya, Grace menutup mulut dengan sebelah tangan, disertai dengan raut wajah terkejut. Ya Tuhan! Ia membawa pandangannya ke arah depan sebentar sebelum akhirnya kembali fokus pada Mario. Lalu bagaimana sekarang? Tanyanya khawatir. Mario mengedikkan bahu. Apa boleh buat? Semuanya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keputusan Clarissa sudah bulat dan tidak ada yang mampu melawan Uncle Morgan. Kau tahu sendiri bagaimana mantan tuanmu itu, ungkapnya sambil mendesah kasar, mencerminkan frustrasinya. Apa benar Tuan Morgan menginginkan perceraian mereka? Sepertinya tidak mungkin. Kenapa aku sangat meragukan keputusannya kali ini? Monolog Grace dalam hati, dengan lembut. Hei. Mario meraih dagu Grace dan membawa wajah wanita itu menatap padanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanyanya sambil menatap penuh cinta. Menyingkirkan dengan lembut tangan Mario dari dagunya, Grace menggeleng pelan lalu menjawab, tidak ada. Aku hanya syok mendengar kabar perceraian mereka. Kau tidak sedang berpikir bahwa aku akan mengejar Clarissa, kan? Selidik Mario. Kali ini Grace sontak mengangkat sebelah alis sambil memundurkan wajah dan membuat jarak dengan Mario. Kamu terlalu percaya diri. Asal kamu tahu. Ketusnya, Mario diam dan mengulum senyum. Mengapa kamu selalu berpikir seolah-olah aku ini sangat tergila-gila padamu? Desak Grace. Mario mengedikkan bahu sambil mengalihkan pandangannya dari Grace sebelum akhirnya membalas, aku tidak berpikir. Aku hanya melihat dari bagaimana kau bersikap. Kemudian ia kembali menatap wanita itu. Kau seringkali cemburu. Bukankah orang yang cemburu berarti memiliki perasaan yang mendalam? Grace berdecak sambil mengibas tangan ke udara. Aku tidak cemburu. Kekesalanku bukan berarti menggambarkan perasaan cintaku padamu. Elaknya. Lantas? Desak Mario. Sejenak Grace tampak berpikir sebelum akhirnya menjawab, aku hanya tidak ingin rugi. Kamu akan menjadi suamiku dan aku tidak akan sudi kamu bermain wanita. Meskipun aku tidak mencintaimu. Mario mengulum senyum. Tak sedikit pun ia sakit hati atas ucapan Grace. Justru ia merasa geli melihat tingkah lucu wanita yang merupakan calon istrinya ini. Kemudian, setelahnya, Grace berdiri dari duduknya dan berjalan menuju kamar mandi. Mau kemana, baby? Tanya Mario sambil menatap punggung Grace. Mandi. Jawab wanita itu dengan ketus. Dan tak lama kemudian ia masuk ke dalam kamar mandi dan membiarkan pintu terbuka. Mario kemudian terkekeh. Ia merogoh saku celana, mengambil ponsel, dan wajahnya tampak sedikit kesepian. Ia berkutat sebentar dengan benda pipih tersebut sebelum akhirnya berdiri dari duduk dan berjalan menuju kamar mandi menyusul Grace. Mario masuk ke dalam kamar mandi. Sejenak ia berdiri di tempat, membuka kancing hemnya satu persatu sambil menatap lurus ke bilik shower. Grace berdiri di dalam sana, menikmati guyuran air jernih yang membasahi seluruh tubuh telanjangnya. Dengan susah payah,
Mario menelan ludah saat melihat lekuk tubuh Grace yang terlihat semakin seksi dan montok. Terutama bagian dada wanita itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Setelah selesai menanggalkan semua pakaiannya, Mario kemudian melangkah menuju Grace dan kini ia berdiri tepat di belakang wanita itu. Mario memeluk tubuh Grace dari belakang, melingkarkan sebelah lengan di pinggang berisi Grace, sementara tangan yang sebelahnya merambat naik ke dada. Sang wanita sempat terperanjat karena sebelumnya tak menyadari kehadirannya. Mario menangkup salah satu buah dada Grace dan meremas lembut. Sementara bibirnya menghisap lembut kulit leher wanita itu, Grace tidak menolak. Ia memejamkan mata sambil menengadahkan wajah ke atas, menggigit bibir dengan erotis menahan desahan yang hendak lolos. Dadamu semakin menggoda, Grace, bisik Mario sambil tangannya terus memainkan benda kenyal tersebut. Meremas dan memelintir putingnya yang mengeras. Matikan airnya, baby, perintahnya dengan suara berat. Grace dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan oleh Mario, hingga air berhenti mengalir. Kemudian tiba-tiba tubuhnya berputar arah dan kini menghadap pada Mario. Grace menutup mata sambil menyambut ciuman bibir dari Mario. Perlahan, ia membalas ciuman pria itu yang terasa menuntut, hingga ia sedikit kewalahan bahkan nyaris tak bisa mengimbangi. Grace melenguh sambil mengalungkan kedua lengan di leher kekar Mario dan merapatkan tubuhnya pada pria itu. Tangan Mario mulai bergelenyar menyusuri setiap lekuk tubuh Grace dan kini bersarang pada paha mulus sang wanita. Dengan gerakan sensual, Mario meremas bokong sintal Grace lalu bergeser posisi di antara kedua paha. Jari-jari besarnya terselip di lembah hangat itu, menyibak lipatan tersebut, lalu mengusap lembut dengan gerakan naik turun. Mario menyudahi ciuman bibirnya dengan Grace dan beralih mencium salah satu buah dada sintal wanita itu. Ia mengulum putingnya, menghisap, dan menggigit gemas, membuat sang wanita terhenyak sambil meremas rambutnya. Desah Grace dengan suara gemetar sambil mendongak menikmati sentuhan dua jari Mario yang tertanam di dalamnya serta hisapan di dadanya. Desahan itu terus lepas dari bibir Grace saat Mario semakin gencar mengoyak inti tubuhnya. Uogah! Rio. Ketika desahan semakin bergemuruh lepas dari bibir Grace, tiba-tiba Mario menghentikan gerakan tangannya dan jari yang dikeluarkan dari sana. Grace menatap kecewa pada pria itu. Namun dengan cepat, Mario membawa Grace menuju wastafel dan membiarkan wanita itu duduk di atasnya. Kau menginginkannya? Tanya Mario dengan suara serak dan berat sambil menatap penuh gairah pada sang wanita. Grace mengangguk sambil menatap sayu pada Mario. Jawabnya dengan singkat. Cepatlah, aku tidak tahan, pintanya tak sabaran. Mario terkekeh pelan, lalu mengulum bibir kenyal Grace sebelum menyudahi. Wanita itu melebarkan kedua pahanya dan membiarkan Mario berdiri di antara mereka. Tinggi wastafel yang ia duduki ini sangat pas, tidak menyulitkan Mario dalam melakukan penyatuan. Desahan panjang lepas dari bibir Grace memenuhi setiap sudut kamar mandi. Ia memeluk erat leher kekar Mario setelah pria itu menghentak keperkasaannya di dalam tubuh Grace. Nafas Mario terasa berat menahan nikmat pada miliknya yang terasa dicengkeram, diremas, dan dihisap di dalam sana. Selang beberapa saat kemudian, Mario menggoyangkan pinggulnya maju mundur. Setiap hentakan yang diberikannya diikuti oleh desahan erotis Grace. Mundur, baby. Perintah Mario, langsung mengerti. Grace dengan cepat memundurkan tubuhnya, menciptakan jarak dengan Mario, dan membiarkan posisi kedua tangannya bertumpu di belakang. Tanpa mengganggu hentakan pinggulnya, Mario mendekatkan wajah ke dada Grace. Lalu membuka bibir dan mengulum puting wanita itu yang semakin mengeras. Mario semakin bersemangat saat mendengar desahan Grace. Ia mengulum kedua puncak dada Grace secara bergantian serta menaikkan ritme hentakan pinggulnya. Rio. Oh yes. Grace melengking sambil menahan tubuhnya yang gemetar. Tak lama kemudian,
Cairan cintanya terasa menghangatkan batang kejantanannya Mario di dalam sana. Mario menyudahi kulumannya di dada Grace dan beralih menatap wajah sayu dan bergairah Grace. "Nikmat?" tanyanya dengan suara serak. Sangat nikmat," jawab Grace susah payah. Tubuhnya lemas namun keinginannya masih terasa kuat. Tanda bahwa ia masih menginginkan penyatuan yang nikmat ini. "Kita sudahi saja?" tanya Mario. Dengan cepat Grace menggeleng. "Aku ingin berbaring, sayang," jawabnya diselingi oleh desahan. Tanpa berkata banyak, Mario membawa Grace keluar dari dalam kamar mandi menuju ranjang, sementara inti tubuh mereka masih menyatu. Setelah tiba di ranjang, Mario membaringkan tubuh Grace dengan lembut di atas ranjang dan kembali melanjutkan hujamannya. Mario menyatukan kedua kaki jenjang Grace ke samping dan membiarkan wanita itu berbaring miring. Dengan cepat, ia mengambil posisi di belakang sang wanita. Grace mencengkram sprei ketika Mario semakin meningkatkan ritme gerakan pinggulnya. "Rio, sayang please. Kurang cepat?" tanya Mario sambil menghentak kuat. "Ya, cukup." Dengan cepat, Mario meraih bantal dan meletakkannya di bawah perut Grace. Kini posisi Grace berbaring tengkurap, dan Mario menindihnya, sementara inti tubuh mereka masih setia menyatu. Mario melanjutkan serangannya dengan semakin ganas. Membuat Grace terus mengerang dan mendesah tanpa henti. "Grace!" Gerakan pinggul Mario semakin cepat menandakan bahwa ia hendak mencapai puncaknya, sementara Grace semakin mendesah. "Rio." Mario menekan dalam miliknya dan membiarkan cairan cintanya menyembur di dalam rahim Grace. Akhirnya, mereka mencapai puncak kenikmatan bersama-sama. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.